Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul untuk sama-sama kembali belajar mata pelajaran IPA bersama dengan Bapak. Agar apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan kita mendapatkan kemudahan dalam menyerap informasinya, Bapak minta untuk ketua kelasnya, Yuska, mohon dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Yuska. Asrarul Fahmi harus hadir. Audrey hadir. Azkia Kinantik, Christian B hadir. Hanifah hadir. Kasih Rafifah. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar materi tentang tanah dan keberlangsungan hidup ya. Lebih tepatnya ke subbab apa? Ada yang ingat nggak? Lapisan-lapisan tanah ya. Terus apa lagi? Proses pembentukan tanah dan sebagainya. Untuk hari ini kita akan masih mempelajari bab yang sama, namun subbabnya itu tentang porositas. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan kalian bisa kuasai adalah kita itu diminta untuk bisa mengorganisasikan apa sih sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, terus peran organisme tanah untuk keberlangsungan kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini. Kita akan belajar subbab porositas nih. Ada 3 tujuan yang kita capai. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, kalian nanti akan diminta untuk mengidentifikasi berbagai komponen penyusun tanah yang sudah kalian bawa. Minggu lalu kan Bapak sudah memberikan tugas ya, kalian membawa sampel tanah dari tempat kalian tinggal. Jadi di sini kita akan amati. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan ini untuk apa sih? Untuk menganalisis faktor-faktor yang terjadi atau fenomenanya, ada fenomena penurunan permukaan tanah. Jadi kita akan analisis fenomena tersebut. Dan yang ketiga, kalian nanti akan Bapak beri waktu untuk melakukan studi literatur. Literaturnya boleh online ataupun media buku cetak yang sudah kalian punya dan bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Untuk apa sih? Untuk mengidentifikasi upaya pencegahan penurunan permukaan tanah. Pun untuk nilai karakter yang hendak Bapak bangun, karena kita kan belajarnya secara kelompok nih. Jadi Bapak mengharapkan kalian itu bisa mengembangkan nilai-nilai yang pertama adalah kerjasama. Jadi kita harus nurunin nih egonya, nggak boleh pengen menonjol sendiri dalam kelompok, karena tujuan kelompok itu atau tujuan organisasi itu untuk maju bersama ya. Kedua, nanti kan ada kegiatan meneliti nih, kalian akan kegiatan mengamati. Jadi ketelitian kalian itu Bapak harapkan ini terasa dengan melalui percobaan kita hari ini. Dan terakhir, karakter yang Bapak harapkan itu kalian rasa ingin tahu atau curiosity-nya itu timbul. Jadi rasa ingin tahu atau kepo itu pada dasarnya sifat yang baik, tapi untuk hal-hal yang baik juga ya. Dan selanjutnya Bapak sampaikan tentang penilaian. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan atau penilaian kognitif. Di sini yang dinilai, Bapak akan melihat tes sumatif kalian dan tugas-tugas yang nanti Bapak akan kolektif mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima besok. Selanjutnya, keterampilan. Di sini Bapak nanti akan berkeliling nih saat kalian melakukan percobaan. Bapak akan lihat setiap kelompok itu mana sih yang aktif, mana yang nggak aktif. Jadi walaupun penilaian per kelompok, tapi setiap individu Bapak amati. Jadi di sini Bapak lihat kinerja kalian selama kerja kelompok. Dan yang terakhir, sikap atau afektif. Kita kan nggak ingin nih anak-anak Indonesia itu pintar secara kognitif, terampil melakukan percobaan, tapi dia nggak punya empati kan. Makanya di sini untuk sikap ini tetap akan Bapak nilai melalui lembar observasi. Bapak sekarang ingin menerapkan pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual itu adalah kayak membawa masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kalian ke dalam kelas. Jadi kalian ngerasa, oh pembelajaran yang kita lakukan itu ternyata bermanfaat loh, ternyata ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari.
Terus model yang Bapak gunakan adalah model problem based learning, di mana model problem based learning ini ada 5 tahapan. Yang ini peran Bapak tidak sebagai sumber belajar, tapi Bapak sebagai fasilitator. Tugas kalianlah mencari tahu jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, lanjut nih, Bapak akan menayangkan sebuah video. Pemirsa, hari pertama di tahun 2023, sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir pasca hujan deras sejak dini hari tadi. Di antaranya di Kelurahan Priok, Semper, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Banjir setinggi 50 cm. Adalah cuplikan berita yang udah benar-benar nggak asing bagi kita, yaitu tentang apa? Banjir. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak sih kenapa banjir ini bisa terjadi? Dari kelompok 6, banjir itu karena kita tuh lebih sering menggunakan air tanah, Pak. Jadi tuh tanahnya jadi dia ke bawah gitu, jadi airnya dia nggak bisa ngalir dengan gampang ke laut. Ada pendapat lain nggak? Kan nama jelas, nama lengkap, dan kelompoknya dari mana? Dari kelompok 5, dan menurut saya akibat terjadinya banjir ini karena penggunaan semen secara eksesif tidak memperbolehkan airnya untuk meresap ke dalam tanah. Dengan tidak meresapnya air tanah itu, tidak saja hujan tidak kembali lagi dalam proses airnya dan juga mengakibatkan banjir. Dua hal ini alasannya berbeda tapi mungkin saling menguatkan ya. Kalau kata DPL yaitu penurunan air, penurunan permukaan tanah. Kalau kata Audrey katanya ternyata lahan resapan air itu udah sedikit di Jakarta. Ya, minta setiap kelompok menyiapkan satu buah gawai. Kita akan belajar menggunakan media pembelajaran interaktif Nearpod. Nah, adapun untuk kodenya, silakan kalian masukkan. Kodenya itu U, Y, D, H, dan L. Pertama, Bapak akan memberikan soal pretest. Silakan kalian kerjakan. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran. Di tahap 1 yaitu orientation of student to problem. Jadi di sini Bapak akan mengajak kalian untuk mendalami sebuah masalah. Nah, ini videonya isinya masalah ya. Kalian coba dari gambar visual ini, kalian tuangkan masalah yang dialami oleh Jakarta, khususnya Jakarta bagian utara, yaitu tentang penurunan permukaan tanah dalam sebuah kalimat pertanyaan. Nah, semua posnya udah ada. Sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu organize the student to learn. Di sini Bapak akan mengecek nih, coba kalian periksa alat dan bahan yang udah Bapak tugaskan untuk dibawa. Kira-kira udah lengkap apa belum? Kalian udah siap nih melakukan percobaan. Sekarang Bapak akan tuntun kalian ke tahap yang ketiga, yaitu melakukan investigasi secara berkelompok. Nah, selanjutnya kalian ikuti prosedur-prosedur berikut.
Tiap kelompok semuanya fokus kembali lagi ke gawai kalian. Di situ ada 3 buah pertanyaan. Kalian jawab secara singkat nggak apa-apa. Yang penting esensinya dapat. Kayak sedikit pasar ini. Menyerap. Tidak kayak kepada Dia nggak bisa dibentuk gitu. Iya. Apa namanya? Pasir. Teksturnya nggak pas. Teksturnya keras. tidak mudah Iya. pasar. Kan yang paling sedikit menyerap karena ini nggak menyerap. Yang ini pasir baru menyerap. Tidak boleh diganti. Karena silakan tuangkan. Kalian fokus lagi ke aplikasi Nearpod. Solusinya, solusi 1, Nah, ini. menjauhkan air tanah. Solusi 2, menambah kapasitas pengelola air ini dengan mengalirkan air dari waduk Jatiluhur melalui pipa bawah tanah. Solusi 3, menambah cadangan air bersih dengan cara membangun danau buatan. Mengirim air laut menjadi air tawar. Menggunakan situ atau waduk sebagai cadangan air, serta memperbanyak daerah resapan air. Jika kita peduli, air tanah lestari dari generasi ke generasi. Di pertanyaan awal yang kalian ajukan, ada solusi yang bisa menjawabnya nggak? Ada. Presentasinya itu tidak secara langsung, jadi presentasinya itu melalui aplikasi Nearpod. Kamu bisa tuliskan jawaban hasil kelompok kamu melalui aplikasi Nearpod. Nanti jawaban setiap kelompok akan terpampang dalam kolaboratif board ini. Jadi tujuannya biar kita saling ngoreksi antara kelompok satu sama kelompok lain. Pada dasarnya kalau kamu mau memberi komentar atau kamu setuju dengan pendapat kelompok tersebut, kamu bisa kasih emoticon love. Berarti kelompok kamu setuju dengan pendapat kelompok 2 misalkan. Kalau nggak setuju, kalian cukup sanggah dengan membuat ketikan di sini. Saya tidak setuju dengan kelompok berapa, karena apa, gitu. Jadi interaksinya kita ada di papan kolaborasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perestoran itu kelompok 4 bukan sih? 4 ya? Ya, Bapak bagus nih poin pentingnya. Faktornya itu adalah struktur tanah, betul, tekstur tanah, sifat kimia dan kandungan organik tanah. Jadi semakin bagus tanahnya itu berarti dia memiliki porositas semakin baik gitu. Jadi penyerapannya semakin banyak. Artinya jadi tanah itu nanti lembab sehingga cocok untuk organisme atau tumbuhan bisa hidup di atasnya. Nah, di step yang terakhir ini kan tadi ada yang bilang nih, Pak, kelompok saya saat pertanyaan panduan agak keliru jawabannya. Nah, tujuannya tadi kita mengembangkan itu untuk bisa kalian membuat evaluasi dan problem solvingnya. Di sini kesimpulan yang harus kalian tuliskan ini berdasarkan dari hasil pendapat kelompok-kelompok yang lain yang udah tadi Bapak bacakan. Bapak bacain hasil kelompok 6 boleh ya? Dari kelompok 6 untuk kesimpulannya, pertanyaan pertama tadi apa aja sih? Apa saja komponen-komponen penyusun tanah kan? Di sini kelompok 6 menjawab ada 3 dari 6 yang disebutkan ya. Komponen itu ada humus, air, mineral, dan batuan. Ini betul. Mungkin kelompok lain bisa nanti menambahkan lagi. Terus kedua, faktor-faktor apa saja menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta kan ya? Menurut kelompok 6 karena adanya abrasi dan intrusi. Yang terakhir, upaya-upaya apa saja sih yang kamu perlu lakukan gitu? Pertama, bijak menggunakan air tanah, betul. Menambahkan kapasitas pengelola air minum dengan mengalirkan air dari waduk Jatiluhur melalui pipa bawah tanah, betul. Sesuai solusi yang tadi disampaikan ya. Bapak bacain 3 ya. Membangun danau buatan, betul. Jadi untuk upayanya udah banyak dan sudah relevan. Setelah kita melewati fase-fase atau sintaks pembelajaran problem based learning, kamu kan udah sampai ke suatu kesimpulan kan? Setelah ini kita atau Bapak akan meminta kalian untuk menjawab soal-soal post test. Bapak izin dalam hitungan 3, 2, 1 selesai. Kira-kira ada nggak orang atau di antara kalian yang berani untuk
speak up, menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Mineral, humus, dan juga batuan. Dan kemudian faktor penyebab terjadinya penurunan tanah di Jakarta itu disebabkan oleh eksploitasi penggunaan air tanah secara berlebihan, dan upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan air tanah dengan lebih bijak. Alternatif yang lebih itu kan pencegahan ya yang bisa kita lakukan. Kira-kira alternatif yang intervensinya langsung. Ayo, apa kira-kira apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dibangun gitu? Mungkin bisa dibangun apa nih? Danau buatan. Ya, terus apalagi tuh yang dibolong-bolongin tanah? Bukan irigasi. Irigasi itu untuk mengalirkan air ke laut atau ke suatu tempat kan? Ya, biopori yang ukuran kecilnya. Tapi yang ukuran besar namanya sumber resapan. Sumber resapan. Iya, yang kita punya kan di sekolah itu banyak ya. Di sekitar lingkungan sekolah itu adalah sumber resapan. Itu adalah upaya nyata dari pemerintah saat ini yang udah mulai aware atau mulai sadar bahwa kalau ini terus berlanjut dan tanpa ada intervensi, maka proses penurunan atau proses tenggelamnya Jakarta itu akan terjadi lebih cepat. Jadi kira-kira nih dengan metode pembelajaran kali ini kalian lebih gimana ya? Lebih bermakna nggak? Dibandingkan cuman misalkan Bapak jelasin teori konsep gitu. Nah, jadi kan kalau di sini kan kalian mengalami secara langsung kan, oh ternyata bener sih kalau tanah ditutup semen, airnya boro-boro bisa masuk, lewat aja enggak ya. Jadi tertahan. Makanya kalau balik lagi ke video motivasi di awal, Jakarta itu sering banget terendam banjir. Jadi mudah-mudahan dengan metode pembelajaran seperti ini kalian bisa lebih bermakna belajarnya. Untuk materi minggu depan kita lebih cenderung ke melakukan upaya-upaya pelestarian tanah. Jadi itu materi minggu depan, dan setelah itu kita akan melakukan evaluasi atau penilaian harian untuk bab tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong Ketua Kelas Yuska kembali memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, terima kasih untuk anak-anak hebat kelas 91. Pertemuan hari ini Bapak akhiri. Bapak mengucapkan terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.